Hari ini kami akan membawa kalian kembali ke abad ke-16 ketika dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, Goa dan Talo, bersatu menjadi kekuatan maritim yang disegani di Nusantara. Kerajaan Goa Talo bukan hanya pusat perdagangan dan penyebaran Islam, tapi juga benteng perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kita akan melihat bagaimana kerajaan ini membentuk sejarah Indonesia dari timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Gani dari absen 31. Saya akan menjelaskan sejarah awal berdirinya kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo terbentuk pada tahun 1565 setelah dua kerajaan yaitu Goa dan Talo yang memutuskan untuk bersatu. Penyatuan ini dilakukan setelah konflik perebutan kekuasaan yang sebelumnya memecah mereka. Kerajaan Daeng Matanreka Reng Tumaparisi Kalona menjadi tokoh penting dalam penyatuan ini. Islam mulai dianut secara resmi oleh kerajaan pada tahun 1605 berkat dakwah dari para ulama seperti Datuk Ribandang. Perkenalkan, nama saya Kafka Barsya dari kelas 103, absen 19. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masa kejayaan kerajaan Goa Talo. Nah, masa kejayaan kerajaan Goa Talo ini dimulai pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653. Nah, Sultan Hasanuddin ini mampu memperkuat pendidikan Islam serta menjalin hubungan perdagangan internasional dan juga menolak dominasi asing. Karena keberaniannya ini untuk menolak kepemimpinan dari FOC, dia disebut sebagai ayam jantan dari timur. Nah, namun FOC tidak tinggal diam. Dia akhirnya berhasil mengadu domba antara kerajaan Goa Talo dengan kerajaan Bone dan menghasilkan peperangan di antara dua kerajaan ini. Di saat kerajaan Goa Talo ini dalam kondisi melemah, akhirnya FOC mampu mengambil atau mendominasi kerajaan tersebut. Saya Khaira Ranaya Praja, kelas X3, absen 20. Sistem pemerintahan di kerajaan Goa Talo dikenal dengan konsep dua raja satu rakyat, di mana kekuasaan dibagi antara Raja Goa dan Perdana Menteri dari Talo. Pembagian peran ini berhasil menciptakan kestabilan politik setelah sebelumnya terjadi konflik internal. Perkembangan penting lainnya adalah ketika Karaing Matawaya memeluk Islam dan bergelar Sultan Alauddin, menandai awal pengakuan Islam secara resmi dalam pemerintahan. Kesepakatan politik antara Goa dan Talo inilah yang menjadi fondasi kekuatan dan kejayaan kerajaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Khaira Anjani dari absen 21 kelas 103. Sebagai kerajaan maritim, Goa Talo sangat bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Kenapa sih? Karena letaknya yang strategis dan kondisi politik regional yang menguntungkan, menjadikan negara ini sebagai pusat perdagangan di timur Nusantara. Keberhasilan ekonomi juga didukung oleh pemerintahan yang mampu mengatur pasar dengan adil dan efisien. Pedagang dari berbagai negara datang dan berdagang tanpa konflik yang berarti. Nama saya Tabita Safari Fada, kelas 103, absen 11. Di sini saya akan membahas tentang runtuhnya kesultanan. Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan terhadap FOC saat mereka menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Meski mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan Indonesia Timur, pasukan Goa terdesak oleh kekuatan FOC. Pada 1667, Kerajaan Makassar menandatangani perjanjian Bogaya yang merugikan Goa. Pertemuan kembali, namun FOC berhasil menghancurkan benteng Goa. Sultan Hasanuddin kemudian turun tahta. Perjanjian Bogaya dianggap sebagai awal runtuhnya Kesultanan Goa. Di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, Kesultanan akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin namaku Alicia Serpawan dari kelas 103 yang akan menjelaskan tentang apa aja sih peninggalan dari kerajaan Goa Talo.
Nah, jadi di sini aku bakal jelasin. Yang pertama itu ada benteng Sombaopu, yaitu adalah pusat perdagangan rempah-rempah pada masanya. Nah, terus yang kedua ini ada benteng Rotterdam yang menjadi simbol kekuatan militer dan juga menjadi diplomasi Goa Talo yang bahkan masih berdiri sampai di saat ini. Terus ada juga Bala Lompoa yang dulunya adalah istana raja dan sekarang jadi museum sejarah. Selain itu ada juga Masjid Tua Katangka dan kompleks makam raja yang menjadi bukti peradaban Islam yang kuat sampai saat ini. Terima kasih teman-teman, dadah. Oke, selanjutnya kita akan main games mitos or fakta dengan saya Indra Kwina Mardian, absen 32. Mitos or fakta. Kerajaan Goa Talo merupakan satu kerajaan. Nah guys, ternyata anggapan ini salah karena kerajaan Goa Talo merupakan dua kerajaan yang terpisah. Dua kerajaan ini disatukan melalui perjanjian Dua Karaeng Sereng Ata yang artinya dua raja, satu rakyat. Masuknya Islam langsung diterima dengan damai. Nah, Sultan Alauddin atau disebut Karaeng Mato Ayah mulai memeluk Islam pada tahun 1605. Nah, pada saat itu Islam tidak langsung diterima oleh kerajaan-kerajaan tetangga dari kerajaan Goa Talo. Pada akhirnya, kerajaan Goa Talo mengadakan ekspedisi militer Islamisasi ke wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi, anggapan ini adalah salah. Kerajaan Goa Talo hancur total setelah serangan dari VOC dan Arum Palaka. Faktanya, memang kekuatan politiknya menurun, tapi budaya, adat, dan pengaruhnya masih bisa dirasakan hingga kini dan masih hidup sampai sekarang pada masyarakat Bugis Makassar. Sultan Hasanuddin merupakan pendiri dari kerajaan Goa Talo. Tentu saja, pandangan ini adalah salah. Sultan Hasanuddin adalah raja ke-16 dari kerajaan Goa Talo. Sultan Hasanuddin terkenal karena keberaniannya untuk melawan VOC dan dia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Saya Raden Aldiana Dia Taruna dari kelas 10-3, nomor absen 30. Saya akan memberikan berbagai trivia mengenai kerajaan Goa Talo. 1. Pecahnya kerajaan Goa. Kerajaan Goa terbelah menjadi dua pada abad ke-15 karena perebutan tahta antara dua putra Tonatangka Lopi, yaitu Batara Goa dan Karaeng Loe Risero. 2. Pembuatan benteng Rotterdam. Fort Rotterdam pertama kali dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10, yaitu Imandrigao Daeng Bonto Karaeng Lakium, yang juga dikenal dengan nama Karaeng Tuni Palangga Ulaweng. Awalnya benteng ini dibangun dari tanah liat sebelum akhirnya direnovasi menggunakan batu bata. 3. Batu Pelantikan. Batu Pelantikan atau batu pelantikan raja merupakan tempat pelantikan raja-raja Goa. Batu ini terletak di sebelah tenggara kompleks pemakaman Tamalate. Batu Pelantikan ini juga dikenal sebagai batu Tomanurung. Saya Nayana Gareto Putra, kelas 10-3 absen 26. Untuk trivia yang keempat yaitu adalah tempat pengasingan Diponegoro. Pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Rotterdam setelah ditangkap dan diasingkan ke Makassar yang sebelumnya dipindahkan dari pengasingannya di Manado. Terus untuk yang kelima atau yang terakhir adalah penggunaan aksara lontara. Kerajaan Goa Talo ini menggunakan aksara lontara sebagai sistem penulisan resmi. Banyak catatan sejarah, hukum, dan sastra dari masa itu ditulis dalam aksara ini dan masih bisa ditemukan hingga kini. Sekian presentasi kami tentang kerajaan Goa Talo. Apabila ada kesalahan kata dan bila ada kata yang menyakitkan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.